Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Kinasih dari Politeknik Negeri Banjarmasin, Prodi Sistem Informasi Kota Cerdas dengan NIM C050421011. Jadi di sini saya akan mempresentasikan review artikel ilmiah yang berjudul Resource Allocation for Cloud Assisted Mobile Application. Baik, untuk pembahasan yang pertama itu apa saja sih yang akan saya bahas? Itu yang pertama ada latar belakang, masalah, tujuan penelitian, kemudian tinjauan tentang middleware, yaitu model simulasi, membangkitkan input simulasi, strategi alokasi sumber daya, hasil simulasi, biaya lalu lintas, kemudian studi kasus, kemudian kesimpulan. Hal yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini ialah komputasi telah mendapatkan momentum yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Hal tersebut dikarenakan turunnya harga perangkat seluler seperti tablet, netbook, itu turun ke tingkat yang terjangkau. Kemudian, peningkatan waktu pengoperasian perangkat seluler tersebut karena peningkatan baterai dan konsumsi daya yang telah membuat komputasi dapat dilakukan hampir di semua tempat. Namun, kapasitas komputasi dari perangkat seluler ini terbatas jika dibandingkan dengan desktop ataupun laptop. Dari latar belakang tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya kapasitas komputasi pada perangkat tersebut memiliki keterbatasan jika dibandingkan dengan komputer desktop ataupun laptop. Nah, hal inilah yang menjadikan kurang layak atau tidak layak untuk menjalankan aplikasi yang intensif pada perangkat tersebut. Jadi, maka dari itu penulis bertujuan yaitu menghadirkan middleware berbasis Java yang memungkinkan pembuatan aplikasi CAM dan middleware tersebut yang mengatur semuanya penyebaran dan pelaksanaan layanan yang stateful pada penyedia cloud atas nama pengembangan aplikasi dan juga menangani akuntansi dan penagihan aplikasi CAM ini. Kemudian, dari middleware tersebut, strategi alokasi sumber daya khusus yang menjamin kualitas tingkat layanan minimum dan hal kecepatan pemrosesan untuk aplikasi CAM. Kemudian, pembaruan dari penulis ialah untuk menetapkan setiap permintaan penggunaan untuk didedikasi sumber daya cloud. Dengan begitu, middleware yang dibuat memastikan percepatan yang wajar dan yang diperlukan untuk aplikasi CAM tersebut. Dari permasalahan dan tujuan tadi, penulis menargetkan aplikasi Java yang intensif komputasi yang dapat dijalankan pada perangkat seluler hanya saat komputasi intensif bagian dipindahkan ke server yang kuat yang disebut aplikasi seluler berbantuan cloud atau CAM apps. Nah, jadi aplikasi CAM ini mampu melakukan komputasi intensif, perhitungan dalam waktu dan kualitas sebanding ke mesin desktop tradisional. Kemudian membuka satu set baru memungkinkan untuk pembuatan aplikasi seluler. Nah, dengan mengeksploitasi teknik komputasi awan seperti virtualisasi dan penagihan bayar per penggunaan untuk mengaktifkan sesuai permintaan penyediaan server cloud, kami mempresentasikan dan mengevaluasi middleware berdasarkan komputasi awan lebih khusus lagi berdasarkan Amazon Elastic Computer Cloud atau yang disingkat EC2 seperti dimungkinkan untuk memprediksi kinerja penawaran cloud. Kemudian middleware yang diciptakan oleh penulis ini memanfaatkannya untuk mengoperasikannya remote-nya ke layanan komputasi. Jadi tentang middleware yang diciptakan yaitu middleware ini mengimplementasikan semua fitur sisi server yang diperlukan aktifkan aplikasi seluler berbantuan cloud. Nah, fitur dasarnya itu ada yang pertama itu ada menghosting layanan jarak jauh, kemudian manajemen dan alokasi layanan, kemudian akuntansi dan penagihan. Jadi ide dasar yang dari pendekatan ini ialah menggunakan ide objek jarak jauh. Jadi objek jarak jauh ini mengidentifikasi instance objek Java di belakang web. Kemudian antarmuka layanan untuk mengaktifkan remote object over layanan web. Penulis menerapkan mekanisme kunci sesi yang juga mendukung REST, RMI, dan Corba di middleware yang dibuat oleh penulis. Kemudian middleware tersebut terdiri dari server master tetap, kemudian server master tetap untuk akuntansi dan penagihan, dan satu set yang dapat disesuaikan sumber daya cloud yang berisi contoh aktual layanan jarak jauh.
Kemudian pada slide ini terdapat gambar yaitu model dari middleware-nya, itu middleware yang diterapkan cloud sumber daya adalah mesin virtual lengkap yang berjalan dari jarak jauh. Kemudian klien meminta jarak jauh dari server master yang dapat menentukan kualitas layanan yang diinginkan, misalkan dari virtual machine instan jenis. Kemudian menyesuaikan perjanjian tingkat layanan secara dinamis saat runtime. Sebelum pengiriman, klien diautentikasi dan kunci sesi yang dibuat. Setelah pengiriman dibuat, semua komunikasi berikutnya dilakukan secara langsung antara klien dan virtual machine secara point-to-point menggunakan session key. Semua komunikasi tadi akan dicatat ke dalam database oleh virtual machine menggunakan kunci sesi sebagai pengidentifikasi. Kemudian informasi ini dapat digunakan nanti untuk penagihan. Selanjutnya, semua komunikasi dienkripsi secara default menggunakan sertifikat berbasis enkripsi SSL. Enkripsi digunakan untuk melindungi data pengguna dan untuk mencegah manipulasi berbahaya dan pencurian dari kunci sesi. Di sini kita akan menjelaskan mengenai simulasi alokasi sumber daya cloud atau model simulasinya. Simulasi ini direpresentasikan oleh 5 tapel yaitu VM, RO, SINIT, SFinal, dan Falloc. Dan kemudian setiap simulasi ini menjalankan simulasi selama 1 hari. Sumber daya cloud yaitu VM dijelaskan dengan waktu pembuatannya yaitu T-Crate, kemudian durasi fase startup yaitu T startup, kemudian waktu penghentian prosesnya disebut T-Kill, dan pekerjaan saat ini dilambangkan sebagai numroh. Kemudian penulis tidak mentargetkan secara spesifik jenis instan EC2 untuk simulasi yang dibuat ini. Meskipun simulasi ini didasarkan pada karakteristik lingkungan EC2. Kemudian dan tentang periode penagihan per jamnya. Kemudian objek jarak jauh disebut RO itu dijelaskan pada saat klien meminta instansiasi dari RO atau T-request. Kemudian waktu dimulai itu disebut T-start, kemudian waktu prosesnya disebut T-work, dan waktu saat semua bekerja sampai dengan telah diproses itu tab finish. Kemudian tab work ini adalah durasi dari memproses semua pekerjaan RO pada saat menggunakan eksklusif VM di seluruh perhitungan. Setiap VM yang ingin membagikan VM-nya dengan RO lain itu nilai dari waktu kerja atau waktu proses itu dibagi 1 bagi waktu proses. Kemudian nilai dari hasil akhir dari T-work itu sendiri yaitu sama dengan 0. Kemudian setiap simulasi dimulai dengan mengembalikan keadaan awal SINIT dan pengaturan set RO dari yang sesuai file masukan. Dalam simulasi RO ini ditugaskan permintaan ke T-request ke VM menggunakan alokasi yang disediakan fungsi Falloc. Kemudian sisa waktu kerja dari T-work dari percepatan menjalankan RO berkurang setiap detiknya tergantung pada pekerjaan sebenarnya dari setiap VM yang mereka jalankan. Untuk ROS sendiri yang berjalan di VM secara eksklusif sisanya berfungsi waktu berkurang 1 detik. Nah, jadi untuk ROS ini yang berbagi VM dengan ROS lainnya itu waktu kerjanya berkurang 1 watts VM per second saja. Baik, untuk slide selanjutnya. Di slide ini menjelaskan ROOS yang sudah selesai dengan waktu proses sama dengan 0 dihapus dari VM yang mereka jalankan. Selanjutnya, NAM standby adalah yang disesuaikan dengan VMOS baru atau dengan mematikan yang tidak perlu dari VMOS secara berkala. VMO yang tidak diperlukan tetap berjalan, contoh siaga mungkin akan dihentikan prosesnya tepat sebelum periode pembayaran baru. Kemudian, tagihan dimulai dengan per jam. Setelah menjalankan simulasi, VM berisi semua VMO yang telah ada dan digunakan selama simulasi termasuk T-Crate dan T-Kill. SFinal berisi semua VMOS dan ROS yang sedang berjalan pada akhir simulasi. Kemudian SFinal dapat digunakan sebagai SINIT untuk simulasi hari berikutnya. Jadi, memungkinkan untuk melakukan simulasi terus-menerus. Kemudian membangkitkan input simulasi.
Input simulasi dihasilkan dengan mendistribusikan sejumlah permintaan secara acak antara pukul 00 dan 24.00. Setiap permintaan mewakili awal penggunaan layanan jarak jauh untuk jangka waktu tertentu. Untuk membuat distribusi permintaan lebih realistis, kami menggunakan fungsi distribusi. Menggunakan distribusi ini, yang memperhitungkan siang hari, kemungkinan besar permintaan dikirim antara pukul 8 pagi dan 6 sore. Dibandingkan pada malam hari, distribusi sampel dari 100.000 permintaan dengan delta work 20 menit, meskipun rata-rata waktu startup ditemukan lebih rendah, kami mengatur delta transitan sekitar 150 detik untuk semua jenis instan. Hal ini mungkin disebabkan oleh wilayah Amazon C2 yang berbeda, misalkan Amerika Serikat atau Asia dibandingkan dengan tolak ukur di wilayah peneliti yaitu Uni Eropa Barat. Sayangnya wilayah tersebut tidak disebutkan. Kemudian peneliti memperbaiki delta trintisan hingga 150 detik untuk mendapatkan hasil yang sebanding. Berikut gambar yang dihasilkan dari permintaan 100.000 tadi. Kemudian strategi alokasi sumber daya. Sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, tujuan dari strategi alokasi sumber daya adalah untuk selalu memiliki cukup instansi siaga yang berjalan untuk melayani semua permintaan yang masuk dengan segera dan secara eksklusif. Menurut Kendala Biaya, jumlah instansi siaga perlu disesuaikan dengan jumlah permintaan yang berjalan. Sebagaimana trade-off antara biaya dan jumlah VM yang gratis tidak mencukupi. Penulis menyesuaikan 6 standby menjadi 10% dari jumlah RO yang sedang berjalan. Strategi alokasi yang dibuat penulis menjamin bahwa setidaknya satu VM selalu berjalan. Namun strategi alokasi tidak dapat menjamin bahwa instan siaga gratis tersedia jika ada beberapa permintaan dalam waktu singkat. Dengan mempertimbangkan semua persyaratan tadi, penulis membuat dua strategi alokasi sumber daya yang berbeda. Yang pertama itu, strategi pertama tidak pernah mengalokasi lebih dulu dari satu layanan jarak jauh ke satu mesin virtual. Oleh karena itu, dalam kasus terburuk, klien perlu menunggu delta startup sampai VM baru dijalankan untuk melayani permintaan. Keuntungan dari strategi ini adalah bahwa RO selalu dapat menggunakan kapasitas penuh dari VM dan dengan demikian delta share bernilai 0. Akibatnya overhead maksimum max sama dengan delta startup. Fungsi strategi alokasi terkait value eksklusif ditunjukkan pada algoritma 1. Kemudian di strategi alokasi kedua, ini dirancang untuk mengembalikan VM didasarkan permintaan segera. Untuk mengurangi waktu tunggu bagi pengguna, jika tidak ada instansi siaga yang tersedia, permintaan akan dimultiplex ke VM. Sayangnya strategi ini dapat meningkatkan delta share secara signifikan karena kelebihan beban VM. Berbeda dengan Valok atau strategi yang pertama tadi, tidak ada batasan untuk overhead yang dapat dijamin. Kemudian ada hasil simulasi yang telah dilakukan oleh penulis. Penulis telah melakukan simulasi mulai dari 100 hingga 1 juta permintaan per hari dan juga menggunakan variasi dari T-work dari RO dari 2 detik hingga 20 menit. Pengaturan ini tidak hanya mencerminkan beban kerja yang berbeda, tetapi juga bisa ditafsirkan dengan kecepatan VM yang berbeda. T-work yang dikurangi bisa karena pekerjaan yang kurang atau karena VM yang lebih cepat. Setiap simulasi telah dilakukan untuk mensimulasikan beberapa hari menggunakan S-final dari satu hari simulasi sebagai S-unit sebagai berikut. Dan di tabel 3 ini menunjukkan jumlah rata-rata dan maksimum setiap menjalankan virtual mesin secara bersamaan yang digunakan oleh strategi alokasi sumber daya yang berbeda dan untuk melayani request yang berbeda per harinya dan T-work. Dan dapat dilihat kedua strategi tersebut memang memiliki kesamaan tuntutan. Pada gambar diagram batang pada slide ini menunjukkan bahwa VM over provisioning dalam hal waktu idle VM yang tidak dapat digunakan adalah yang terendah dengan yang tinggi jumlah request-nya per hari dan 2 hari yang panjang. Biaya overhead juga
mempengaruhi percepatan ukuran efisiensi biaya, karena biaya overhead yang rendah berarti rasio hunian yang tinggi yang menghasilkan harga lebih rendah. Kemudian ini ada tabel yang menjelaskan tentang keuntungan dari strategi alokasi eksklusif ditunjukkan pada gambar sebagai berikut, yaitu gambar ini, pada slide ini. Nah, di gambar ini menjelaskan bahwa overhead tidak pernah di atas startup 150 detik dalam kasus yang dijalankan oleh si penulis. Artinya, meskipun pengguna mungkin perlu menunggu sebentar sampai RO dimulai berdasarkan permintaan, itu kemudian dapat menggunakan daya komputasi VM penuh. Ini batas atas yang disebutkan yang di atas penyesuaian instan siaga cepat mekanisme memastikan overhead diprediksi untuk ini strategi. Untuk jumlah request yang tinggi dalam per hari dan atau 2 hari yang panjang, overhead berkurang karena 6 standby tinggi dan probabilitas penggunaan kembali VM yang tinggi. Hasil uji coba tentang biaya lalu lintasnya yaitu semua lalu lintas ke atau dari pusat data Amazon menyiratkan tidak langsung biaya karena waktu komunikasi berarti virtual waktu instan mesin di Amazon EC2. Selain itu, Amazon membebankan lalu lintas unduhan dalam berbagai langkah. Untuk perkiraan biaya lalu lintas, kami mengasumsikan biaya tertinggi adalah $12 per gigabyte. Pada gambar tersebut menunjukkan biaya lalu lintas secara relatif, perhitungan untuk skenario simulasi yang berbeda. Untuk permintaan yang lebih lama, penulis mengasumsikan peningkatan unduh lalu lintas. Diagram tersebut menunjukkan hasil 0,2 hingga 60 MB. Karena biaya lalu lintas per permintaan selalu konstan, diagram juga mencerminkan biaya overhead di dalam VMOS yang tidak terpakai ketika biaya lalu lintas relatif rendah. Ini bisa dikenali dengan angka yang menurun permintaan per hari, serta dengan meningkatkan performa tipe instan EC2. Studi kasus pada penelitian kali ini ialah mengadaptasi aplikasi desktop bernama Sunflow untuk menunjukkan penggunaan prototype middleware berbasis cloud. Sunflow ini adalah aplikasi open source ray tracing yang dapat merender adegan 3D memanfaatkan prosesor multicore. Sunflow ini dapat digunakan untuk rendering adegan 3D yang telah dibuat menggunakan open source 3D alat pembuatan seperti Blender. Nah, dalam pengujian pertama, penulis telah menentukan bucket yang cocok, ukuran yang menjamin keseimbangan yang baik antara ukuran pesan dan frekuensi permintaan. Tes runtime telah menunjukkan hal itu. Ukuran bucket yang cocok ialah 32 dikali 32 pixel, menghasilkan rata-rata ukuran pesan sekitar 3 KB dan perhitungan rata-rata waktu sekitar 1 detik untuk setiap bucketnya. Ukuran bucket lead yang dipilih menjadi 300 bucket dan dengan demikian 303 permintaan termasuk pembuatan, inisialisasi, adegan, dan penghancuran layanan jarak jauh. Pada gambar tersebut adalah contoh sampel paket adegan bernama Alien Shiny. Dibagi sampel menjadi klien dan bagian server. Kami penulis telah mengekstrak render bucket berkemampuan multicore dan parser adegan dan telah melakukan refactored mandiri layanan jarak jauh yang dapat dijalankan di cloud sumber daya virtual machine. Hanya GUI yang tersisa di sisi klien. Itu adalah pola komunikasi yang dihasilkan antara Sunflow client dan layanan jarak jauh Sunflow. Gambar yang terdapat pada slide ini menunjukkan tuntutan lalu lintas untuk berbagai teknologi komunikasi jaringan secara keseluruhan. Ukuran lalu lintas yang harus ditransfer menggunakan teknologi yang berbeda dan ukuran bucket 32 kali 32 pixel. Karena dari sebagian pengkodean tekstual, SOAP, dan REST buat pesan yang lebih besar dari RMI dan Corba itu mentransfer data biner. Kemudian pada gambar yang sebelah kiri itu ada hasil waktu eksekusi aplikasi CAM Sunflow pada jenis instan EC2 yang berbeda dibandingkan dengan eksekusi lokal.
Kemudian gambar yang di sebelah kanan itu menjelaskan tentang biaya perhitungan untuk RES sebesar 100% pemanfaatan dan pemanfaatan nyata berdasarkan simulasi. Dan nilai rata-rata dari 3 pengujian pada instansi EC2 tertentu menggunakan teknologi komunikasi tertentu. Diagram menunjukkan bahwa keseluruhan waktu eksekusi berkurang sesuai dengan jumlah ECU yang tersedia pada instansi EC2. Layanan Sunflow jarak jauh secara efisien menggunakan sumber daya cloud yang tersedia. Dengan demikian, pengaruh teknologi jaringan yang dipilih tidak signifikan untuk studi kasus ini. Ini juga karena komunikasi dan perhitungan yang sebagian tumpang tindih. Nah, membandingkan eksekusi jarak jauh dan lokal secara langsung, konsumsi daya pada netbook berkurang sebesar 6%, tapi penghematan 50% dapat dicapai di laptop. Mempertimbangkan penghematan waktu karena eksekusi jarak jauh yang dipercepat, konsumsi daya keseluruhan netbook berkurang hingga 16%, hingga 52% pada laptop. Penghematan energi yang rendah pada netbook disebabkan oleh kesenjangan konsumsi daya yang kecil saja, sekitar 1,5 watt antara penggunaan CPU menganggur dan penuh 30 watt pada laptop. Biaya perhitungan untuk aplikasi CAM versi pada instansi C2 ditunjukkan pada gambar sebelumnya. Dapat dilihat bahwa C1 contoh adalah yang paling efisien dalam contoh hasil studi kasus yang dijalankan oleh penulis. Akibatnya, pengguna hanya memutuskan antara medium dan C1 sebesar DAM2 4x besar karena sebuah instansi lainnya memberikan kinerja yang lebih rendah setidaknya dengan uang yang sama. Kesimpulan yang didapat dari pembahasan tadi ialah penulis menjanjikan middleware yang memungkinkan bagi pengembangan aplikasi mobile Java berbantuan cloud atau yang dinamakan aplikasi CAM dan menyajikan alokasi sumber daya strategi yang ditujukan untuk lingkungan Amazon EC2. Dengan strategi memastikan percepatan yang wajar dari aplikasi CAM tersebut dan membandingkan strategi alokasi sumber daya cloud yang dibuat dengan pendekatan tradisional mengenai biaya dan kinerja. Strategi alokasi yang dibuat penulis memberikan prediksi kecepatan pemrosesan sehingga memungkinkan untuk menjamin spesifik tingkat jasa persetujuan. Dengan menggunakan studi kasus aplikasi ray tracing yang open source yang disebut Sunflow, menunjukkan manfaat aplikasi CAM dan juga menunjukkan kualitas yang berbeda mengenai kinerja dan harga di Carasas menggunakan middleware yang dibuat oleh penulis. Penelitian yang dilakukan pun menunjukkan bahwa aplikasi CAM dijalankan di notebook atau tablet dapat mencapai karakteristik kinerja yang sama mengeksekusi pada aplikasi di laptop atau desktop. Kemudian penulis juga mengevaluasi biaya penggunaan cloud khususnya pada Amazon EC2 untuk membantu aplikasi CAM. Dan pada akhirnya penulis menunjukkan layak solusi untuk membuat aplikasi CAM memanfaatkan manfaatnya pada komputasi awan sementara dan pada saat yang sama menyembunyikan kompleksitas dari pengembangan aplikasi. Sekian presentasi review artikel yang saya jabarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.